Cak Nun sebut inilah sosok penguasa di belakang Jokowi. Pernyataan mengejutkan dilontarkan ulama nyentrik MH Ainun Najib atau akrab disapa Cak Nun. Dalam akun YouTube Saiful Zaman, Cak Nun menyebut sosok yang berkuasa di belakang Presiden Jokowi. Tayangan video berjudul "Siapa di belakang Jokowi dan Megawati yang mengendalikan mereka?" tersebut. Awalnya Cak Nun hendak menyampaikan bahwa apa yang kita ketahui tentang Indonesia masih sangat terbatas. Ia beranggapan banyak pihak yang mungkin mengira kekuasaan tertinggi dipegang oleh Presiden Jokowi. Padahal kenyataannya terdapat sosok lain yang lebih kuat di balik mantan gubernur DKI tersebut. Indonesia ini bukan hanya sekedar yang kamu sangka. Ada segmen-segmen, ada level-level, ada kader-kader yang menjadi faktor berubahnya Indonesia. Jangan pikir Indonesia berlangsung seperti yang kalian skenariokan. Begitulah tugas Cak Nun. Cak Nun justru mengaku kasihan terhadap Presiden Jokowi sebab selama ini menjabat, Jokowi berada di bawah tekanan berat. Anda jangan benci Jokowi, jangan benci Mega, atau jangan benci siapapun yang seakan-akan berkuasa. Anda harusnya merasa kasihan dengan mereka. Cak Nun memastikan jabatan Presiden diemban Jokowi tidak membuatnya berkuasa secara utuh. Juga bukan Megawati Soekarno Putri yang mengendalikan. Apakah Presiden Jokowi berkuasa? Tidak. Apakah Mega berkuasa? Tidak. Apakah anak-anaknya Megawati berkuasa? Semakin tidak. Terus siapa yang sebenarnya berkuasa? Dia yang berkuasa tidak pernah muncul di media massa. Begitulah ungkap Cak Nun. Cak Nun ini kemudian menjelaskan gejolak politik yang terjadi di tanah air dipengaruhi kelompok atau jaringan di luar negeri. Bahkan dirinya menilai kelompok global itu menjadi salah satu pihak yang memegang kendali kekuasaan. Jadi nanti ada skala global internasional. Terus nanti ada tajalinya yang agak regional, nasional. Nah, mereka ini pokoknya kalau nggak Yahudi Timur, ya Cina Barat. Kira-kira seperti itu. Nanti timeline-nya adalah 5 tahun kemudian, 10 tahun ini kita mengalami pertaruhan, Indonesia akan merangkak kembali, bangkit, menggeliat, atau malah hancur sama sekali. Dan menjadi bangsa jongos total di tahun 2024. Begitulah sambungnya. Ditegaskan Cak Nun, Jokowi tidak benar berkuasa penuh, maka sejumlah kebijakan yang dia putuskan bukan hanya bersumber dari dalam, melainkan juga dari luar, yakni kalangan itu. Namun siapa sosok yang lebih berkuasa dibanding Jokowi? Cak Nun mengungkapkan dengan kiasan. Akan tetapi yang pasti menurutnya sosok itu merupakan pemilik modal dengan uang berlimpah. Siapakah mereka ini? Pasti adalah para konstelasi, para pemilik modal, baik di tingkat internasional, regional, maupun nasional. Lapisan-lapisan itu juga bertarung satu sama lain. Begitulah tugasnya. Jokowi seperti menjilat ludah sendiri. Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia menyebut Presiden Joko Widodo menjilat ludahnya sendiri sebab telah memberikan bintang jasa utama kepada Yuriko Guterres. Yuriko Guterres sendiri merupakan mantan wakil panglima pejuang pro-integrasi Timur Timur. Ia dianugerahi bintang jasa utama lewat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 76, 77, dan 78 tertanggal 4 Agustus. Menurut PBHI, fakta yang tidak dapat dielakkan dari Yuriko Guterres adalah terlibat dalam pelanggaran HAM berat di Timur Timur pasca referendum tahun 1999. Karenanya, mereka memberikan sejumlah kritikan kepada Presiden. Dari sikap politik Presiden Jokowi ini, pertama, seperti menjilat ludah sendiri dalam hal komitmen terhadap hak asasi. Presiden Jokowi menjual hak asasi manusia dalam berbagai kampanye dan pidatonya sejak 2014. Namun faktanya, Presiden Jokowi tidak menyelesaikan satupun dari 12 kasus pelanggaran HAM berat. Begitulah tulis PBHI. PBHI juga menyebut Jokowi telah mempermalukan diri dan pemerintah Indonesia di hadapan dunia internasional. Bagaimana tidak, pemerintah Indonesia dan Timor Leste telah menyusun laporan pelanggaran HAM berat di Timur Timur dalam Komisi Kebenaran dan Persahabatan dengan judul Per Memorim et Spem atau melalui ingatan keharapan. Yang mengakui bahwa pemerintah Indonesia bertanggung jawab terhadap pelanggaran HAM berat yang terjadi di Timor Timur. Begitulah papar PBHI. Laporan KKP dipublikasikan ke dunia internasional dan menjadi catatan politik Indonesia.
namun seolah menampar wajah sendiri dengan pemberian bintang jasa utama terhadap pelaku. Peradilan internasional juga telah mendakwa sebagai aktor kejahatan kemanusiaannya. Peradilan internasional juga telah mendakwanya sebagai aktor kejahatan kemanusiaan dalam kasus Timur Timur. Kemudian, yang paling fundamental, menurut PBHI, Jokowi seperti merusak ingatan dan membunuh harapan ratusan ribu korban pelanggaran HAM berat pasca referendum 99. Pasalnya tidak ada pemenuhan hak korban hingga saat ini, tapi justru ada penghargaan bagi pelaku. Begitulah tegasnya. Di samping itu mereka juga mengatakan Jokowi seolah meniadakan Komnas HAM. Presiden Jokowi seolah mengubur hidup-hidup Komnas HAM sebagai komisi negara yang menyusun temuan dan laporan pelanggaran HAM berat untuk dijadikan bahan laporan KKP. Karena tidak meminta pertimbangan Komnas HAM sebagai lembaga yang spesifik menangani kasus pelanggaran HAM berat Timur Timur. Begitulah ungkapnya kembali. Karenanya berdasarkan beberapa kritikan yang disampaikan, PBHI mendesak pemerintah untuk pertama, Presiden Jokowi mencabut penghargaan bintang jasa utama kepada Yuriko Guterres. Dan para pelaku yang terlibat pelanggaran HAM dan atau kejahatan terhadap kemanusiaan. Kedua, Presiden Jokowi untuk memerintahkan Jaksa Agung dan Komnas HAM untuk menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM atas kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Ketiga, Presiden Jokowi untuk menjamin kewajiban memenuhi hak-hak korban atas kebenaran, hak korban atas keadilan, dan hak korban atas reparasi sebagaimana dijamin amanat konstitusi. Dan yang terakhir, Komnas HAM untuk menyatakan sikap secara formal terhadap penghargaan kepada Yuriko Guterres dan para pelaku pelanggaran HAM dan atau kejahatan kemanusiaan. Karenanya berdasarkan beberapa kritikan yang disampaikan, PBHI mendesak pemerintah untuk pertama, Presiden Jokowi mencabut penghargaan bintang jasa utama kepada Yuriko Guterres. Dan para pelaku yang terlibat pelanggaran HAM dan atau kejahatan terhadap kemanusiaan. Kedua, Presiden Jokowi untuk memerintahkan Jaksa Agung dan Komnas HAM untuk menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM atas kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Ketiga, Presiden Jokowi untuk menjamin kewajiban memenuhi hak-hak korban atas kebenaran, hak korban atas keadilan, dan hak korban atas reparasi sebagaimana dijamin amanat konstitusi. Dan yang terakhir, Komnas HAM untuk menyatakan sikap secara formal terhadap penghargaan kepada Yuriko Guterres dan para pelaku pelanggaran HAM dan atau kejahatan kemanusiaan oleh Presiden Joko Widodo.